Kebenaran tak pernah menipu. Nah, kan begitu kan tagline dari suara Papa Zola kan? Kebenaran tak pernah menipu. Akulah Papa Zola, musuh kejahatan, kekasih kebenaran. Tuh kan. Serius, ibu dia pula yang banjir kacau sungguh. Guys, ini serius guys. Satu kisah yang terpahat di hati, ciptalah memori bersama orang yang tersayang. Papa Zola. Teringat 5 minit awal aku dah nangis, mengenangkan betapa susahnya seorang lelaki, seorang suami, seorang masih ayah. muda itu ya. And benda tu memang impactful. Nangis karena marah dengan mak, bukan itu. Nangis tengok Papa Zola the movie. Cerita tu macam ada part yang kau gelak, ada part kau rasa sedih. Tak banyak cerita di muka bumi ni yang mengetengahkan tentang susuk tubuh seorang yang bergelar bapa. Bukannya isteri je menghargai suami tau, anak pun menghargai bapaknya. Nah, ada juga yang memberikan rating 9/10, menyentuh emosi anak-anak. Semoga anak-anak lebih menghargai pengorbanan orang tua. Anak dua ini lain sikit, dia punya feel tuh memang lain. Habis Sita, terus Mai peluk ayah sambil wow, it's so cute guys. Kenapa aku jadi ikut terasa sebak ini? Yo, what's up, Re? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Re. Jumpa lagi ada saya di sini, Wak Lonjong. Salam lonjong. Hiya. Apa kabar kawan-kawan? Semoga semua dalam kondisi yang sehat, Re ya. Amin ya robbal alamin. Oke, guys, tanpa membuang masa, sesuai dengan tajuk di video kita kali ini, sebenarnya dari ruang komentar dan juga di Instagram ada ramai sekali kawan-kawan yang teringin saya untuk mengulas satu film animasi daripada Malaysia, yaitu Papa Zola. Dan setelah saya melihat reviewnya, ternyata Papa Zola ini, alur ceritanya ini sangat relate dengan seorang ayah. Katanya seperti itu guys. Dan oke lah, kebetulan ini juga ada satu request dari kawan-kawan guys ya, dari channel Arus Story. Selepas tengok film ini, pandangan orang luar terhadap Malaysia berubah. Wow, mereka ingat ini animasi luar negara. Orang luar menangis, di Malaysia baru sadar ada karya sekelas ini. Oke, ini menarik sih guys ya. Papa Zola itu sebenarnya sudah lama guys ya. Itu ada kartunnya guys ya, dan saya sempat tengok sekilas lah guys ya. Lalu guys, soalan saya adalah apa yang membuat Papa Zola tular dan sampai-sampai boleh buat orang ramai menangis guys. Kita akan coba nonton bersama-sama seperti apa videonya. Tapi seperti biasanya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin belum sholat, jangan lupa sholat dulu. Dan saya letakkan link Shopee yang ada di bawah video ini. Siapa tahu mungkin kalian berminat untuk shopping, boleh kalian check out sekarang juga guys ya. Oke, satu video dari Arus Story guys, kita akan coba nonton bersama-sama seperti apa, maksudnya ini seperti apa ya, videonya seperti apa ini guys. Oke, jangan lupa subscribe. Bila orang luar dengar filem animasi dari Malaysia, mereka terus fikir biasa-biasa saja? Kenapakah kita sendiri selalu tak sedar bahawa sesuatu yang luar biasa kadang-kadang lahir dari tanah sendiri? Tapi tunggu dulu, bila Papa Zola the movie ditayangkan, ramai yang terdiam. Bukan sebab hype, tapi sebab mereka tak sangka Malaysia mampu hasilkan animasi seperti ini. Papa Zola the movie bukan animasi kosong untuk hiburan semata-mata. Ia bawa cerita, bawa emosi, dan yang paling mengejutkan, mesej yang dekat dengan jiwa manusia. Wataknya hidup, dialognya terasa, dan jalan ceritanya membuatkan penonton terus fokus sampai habis. Ini bukan kartun untuk kanak-kanak saja. Ini animasi yang buat orang dewasa pun berfikir. This is me before watching Papa Zola. I'm crying. Nangis loh. And this is me after watching Papa Zola. I cried so hard in the beginning.
when he was doing his little deliveries. I didn't expect to cry at a children's movie. It was so sad. Setahu saya kan kartun Papa Zola itu kan animasi ya untuk semua umur lah guys ya. Kebanyakan anak-anak sih, anak-anak, orang muda. Ini sampai level orang dewasa. Serius, ini menceritakan apa guys? Jujur aku Kalian harus tahu nih, kalau film animasi dari Asia Tenggara dari salah satu karakter Bobo Universe ini sudah ditonton sebanyak 3 juta penonton. Bahkan ya mengalahkan penonton dari Avatar 3 di negaranya. Kabar gembiranya, film ini bakalan segera tayang di bioskop Indonesia. Langsung aja kita bahas tipis-tipis dan juga tonton dulu official trailer dari film Papa Zola The Movie. Papa. Papa Zola. Protect and Prevent Agency. Oke. Protect and prevent daripada apa? Dari serangan makhluk asing. Nah kan, apa yang menyedihkan? Misi mereka adalah untuk kalahkan manusia dengan mengubah bumi. Awas merah, Cibaba! Gila, animasinya, scoringnya gila banget. Wah, ini anaknya kan? Jangan kau berani sentuh milik kebenaran! Malaysia emang gak pernah gagal ya kalau bikin film animasi. Bener-bener smooth banget dari animasinya. dulu lah. Gue yakin banget ya udah banyak juga nih orang yang nunggu film yang satu ini tayang di Indonesia. Salah satunya adalah gua. Lihat ini aja ya, sekilas jadi inget film superhero keluarga kayak The Incredible. Yang membedakan hanya di tema utamanya aja nih. Dimana di film Papa Zola The Movie ini akan menceritakan gonjang-ganjing kehidupan di dalam dunia game. Kali ini akan berfokus pada karakter bernama Papa Zola. Nah menariknya lagi ya, di trailernya kita dikasih tahu ya kalau ada 2 timeline. Yang pertama ada era Papa Zola muda dan juga era Bobo ini. Di masa lalu mungkin akan menceritakan kenapa Papa Zola ini ada di dalam game, dan di era sekarang sebelum era Bobo Galaxy atau malah sesudah Arch Baraju. Konflik utama di film yang satu ini tentu aja ya terjadi karena anak Papa Zola bernama Pipi ini diculik dan masuk ke dunia game. Papa Zola pun akhirnya ya harus berjuang demi keselamatan anaknya. Tentu aja ya, perjuangan Papa Zola ini penuh dengan aksi berbahaya dan juga menguji keberanian. Lebih dari sekedar film animasi, karena kita di sini bisa melihat ya kalau Papa Zola The Movie ini menyuguhkan cerita emosional tentang cinta keluarga, tanggung jawab orang tua, dan juga ya pentingnya kebersamaan, dan juga dikemas dengan visual yang sangat menarik. Penuh pesan yang relevan untuk semua usia sih ini. Yang jelas kalau kalian penasaran juga, film Papa Zola The Movie ini akan segera tayang di bioskop di Indonesia mulai tanggal 23 Januari 2026. Sekarang saya recordnya ini tarikh 9 Januari. Berarti masih ada beberapa hari guys ya tayang di Indonesia. Kalau dari inti cerita yang disampaikan konten kreator Indonesia ini guys, jadi si Pipi ini, anak dari Papa Zola ini, dia diculik guys ya di dimensi lain. Oke, agak-agaknya nih saya sudah mulai paham nih guys ya, nanti akhirnya seperti apa perjuangan dari seorang ayah, seorang bapak, seorang papa ya dalam menyelamatkan anaknya, perjuangan untuk keluarga. Patutlah tadi ada Mina Saleh nangis guys lepas nonton Papa Zola guys. Waduh, jadi tidak sabar untuk nonton ini. 10/10 untuk Papa Zola The Movie. 10/10. Ini 10/10. Biar betul. Hei, kebenaran tak pernah menipu. Macam mana? Saya pun dah pandai buat suara Papa Zola. Akulah Papa Zola, musuh kejahatan, kekasih kebenaran. Terkejut dah tu. Ini tagline dari Papa Zola guys. Kebenaran tak pernah menipu. Kan begitu kan tagline dari suara Papa Zola kan. Kebenaran tak pernah menipu. Akulah Papa Zola, musuh kejahatan, kekasih kebenaran. Tapi kalau saya silap ya mohon dimaafkan guys ya. Oke, itu adalah salah satu tagline yang sering dikeluarkan oleh Papa Zola sih ya. Okey, tak payah tunggu lama. Saya bagi 10/10 ni bukan sebab apa. Daripada storyline dia, daripada A sampai habis, cerita dia tak bosan langsung. Daripada lawak dia, elemen-elemen sedih yang ada dalam tu, pengajaran dia banyak sungguh. Kita boleh nampak pengorbanan seorang bapa, seorang isteri yang support suami dia bila susah. Seorang bapa berusaha sungguh-sungguh untuk membahagiakan keluarga dia. Memang elemen sedih banyak dalam movie ni. Oleh itu, saya menyeru ibu bapa yang tengah tengok video ni sekarang,
Jom sama-sama bawa anak-anak kita tengok Papa Zola the movie. Biar dia tahu pengorbanan seorang bapa, seorang ibu tu macam mana. InsyaAllah, saya yakin anak-anak kita akan faham keadaan kita, insya-Allah. Jujur daripada hati saya, Papa Zola the movie adalah satu movie yang bagi kesan banyak untuk diri kita dan keluarga kita, insya-Allah. Apa tunggu lagi? Jom semua kita penuhkan panggung wayang. Tengok Papa Zola, musuh kejahatan, kekasih kebenaran. Musuh kejahatan, Papa kekasih bagi kebenaran. 10/10. 10/10. Filem Papa Zola The Movie menjadi fenomena depan box office sebanyak 43 juta ringgit selepas 18 hari memasuki panggung. Biar Sekaligus betul mengukuhkan kedudukan Papa Zola sebagai antara filem animasi tempatan paling berjaya dalam sejarah perfilman Malaysia. Serius? Pegawai Eksekutif Monster dan pengarah filem Nizam Abdul Razak berkata, musim cuti sekolah menjadi peluang seisi keluarga menonton filem Papa Zola The Movie. cuti kan. Kutipan ini membuktikan Papa Zola The Movie bukan sahaja mampu menarik hati penonton pelbagai lapisan usia, malah berdiri setanding dengan filem antarabangsa di pawagam ketika ini. Sementara itu, penerbit eksekutif Papa Zola The Movie merangkap Ketua Astro Shaw, Raja Justina Raja Arshad turut menzahirkan penghargaan kepada sokongan padu diberikan penonton serta peminat. Menurutnya, ia merupakan satu pencapaian membanggakan apabila filem tempatan mampu memberi saingan kepada franchise popular Hollywood. Papa Zola The Movie mengisahkan Papa Zola, seorang bapa yang bekerja keras menyara keluarga kecilnya. Namun keadaan menjadi genting apabila anaknya Pipi dicolek makhluk asing. Papa Zola bersama Mama Zila perlu bertindak pantas untuk menyelamatkan Pipi dan melindungi dunia daripada ancaman tersebut. Okey, jadi satu keluarga ini superhero guys ya. Jadi dari Papa Zola, istri ini semua superhero guys. Papa Zola The Movie. Inilah bahagian yang buat orang luar terkejut. Visual Papa Zola, kemas, sinematik, pergerakan karakter hidup, grafiknya itu guys, susunan shot yang matang. Ramai yang cakap, ini betul-betul buatan Malaysia. Ya, ini buatan anak tempatan. Bukan tiru luar, tapi berdiri dengan identiti sendiri. Ini sebab mantap. ceritanya universal. Tak kira bangsa, tak kira negara, tak kira latar budaya. Papa Zola sentuh tentang kehidupan, pilihan, pengorbanan, dan nilai kemanusiaan. Inilah yang buat orang luar akhirnya mengaku Malaysia sebenarnya ada potensi besar dalam dunia animasi. Gila guys. Kita semua nak pergi mana? Papa Zola, kapal selam ini salah. Ini maybe untuk masukan lah guys ya untuk channel Aru Story. Jadi mungkin tak payah letak subtitle karena saya lihat beberapa kali video dari Aru Story ini subtitle selalu kesalahan guys ya, selalu tertulis kesalahan-kesalahan begitu guys. Apa ini maksudnya? Kita tengok Papa Zola, kenapa kapal selam? Aduh. Papa Zola The Movie kan, kapal selam bukan. Oke, jadi abang Grab tengok Papa Zola. Sebelum kita nak pergi tengok Papa Zola The Movie, okey, saya rasa tu je sebab saya dengar daripada kawan-kawan mengatakan kisah Papa Zola The Movie ni ada relate dengan kehidupan rider. Dan benda ni jadi seorang ayah ya, satu pengalaman, pengajaran untuk orang luar. Semoga anak-anak terhibur dan mendapat mesej dalam cerita ni. Part ini buat saya agak sebab guys. Best lah cerita dia. Lima per lima. Anak-anak 5/5. Kita tu hargailah pengorbanan ayah anda. Nah, itu. Part ini buat saya sedih. 43 juta dalam masa 18 hari. That is an insane Biar number. betul. Saya nak ucapkan tahniah kepada Monster, tahniah kepada Astro Shaw, tahniah kepada semua orang yang terlibat dalam pembuatan Papa Zola The Movie. Saya terfikir sesuatu bila campur dengan Ejen Ali Movie 2 punya box office. Tahun ni animasi Malaysia dah berjaya kutip lebih dari 100 juta ringgit. Animai dengan 2 movie lebih dari 100 juta ringgit. The best part, this number will only grow. Number ni akan naik lagi.
Kalau korang belum tengok lagi, pergi tengok sekarang. Kalau baru tengok sekali, tengok kali kedua. Kalau baru tengok 2 kali, tengok kali ketiga. Iya, terkadang di luar sana itu guys, ada orang-orang itu nonton di pawagam, sudah nonton lagi, sudah pernah nonton yang kedua, nonton lagi. Karena mungkin orang-orang itu pecinta film ya, movie lover ya, ada juga animasi lover juga ya, sampai begitunya loh. Luar biasa sih. Papa Zola support anime. Diorang main sentimen, emosi. Paling aku feel adalah bila flashback. At one point pengorbanan seorang bapa, dia flashback tunjuk pipi daripada awal lahir, wife dengan anak dia. Honestly, banyak gila scene menyentuh hati kami. Memang, ya Allah, memang aku salute lah dengan Team Monster. Aku bagi 100/10 terus sebab cerita dia memang best. Dia bukan untuk kanak-kanak sahaja dan memang deserve untuk go international. Aku tanya suami aku yang memang tak layan cerita Bobo Boy, sebab macam aku memang layan Bobo Boy makan batung. So aku tahu daripada storyline awal pun aku tahu Papa Zola ni karakter macam mana. Suami aku tak tengok, tapi dia kata best. Aku bukan setakat love, aku proud. Aku proud ini adalah animation Malaysia yang aku menantikan dari aku kecil lagi. Sebab lagi kecil aku memang layan anime. Tapi bila besar, aku sangat bangga ya anak-anak aku dah disajikan dengan animation berkualiti yang macam ni. Wow. Guys, serius. Papa Zola The Movie rating 10/10. Ingatkan ini film anak-anak guys. Ternyata tadi kita lihat sampai dengan abang-abang, akak-akak, semua umur ini sampai menitiskan air mata. Wow, biar betul guys. Aku jadi tertanya-tanya juga guys, ini macam mana? Filmnya macam mana? Karena masih beberapa hari lagi akan boleh tayang di Pawagam Indonesia nih guys. La ilaha illallah. Oke, kita coba lanjut. Tuh kan, serius, ibu dia pula yang banjir kacau sungguh. Guys, ini serius guys. Satu kisah yang terpahat di hati, ciptalah memori bersama orang yang tersayang. Papa Zola. Teringat 5 minit awal aku dah nangis mengenangkan betapa susahnya seorang lelaki, seorang suami, seorang masih ayah. muda itu ya. And benda tu memang impactful. Nangis kena marah dengan mak, bukan itu. Nangis tengok Papa Zola The Movie. Cerita tu macam ada part yang kau gelak, ada part kau rasa sedih. Tak banyak cerita di muka bumi ni yang mengetengahkan tentang susuk tubuh seorang yang bergelar bapa. Bukan yang isteri je menghargai suami tau, anak pun menghargai bapaknya. Nah, ada juga yang memberikan rating 9/10, menyentuh emosi anak-anak. Semoga anak-anak lebih menghargai pengorbanan orang tua. Anak dua ini lain sikit, dia punya feel tuh memang lain. Habis Sita, terus Mai peluk ayah sambil wow, it's so cute guys. Kenapa aku jadi ikut terasa sebab ini? Cerita ni banyak mengetengahkan pasal isu seorang bapa. Macam abah aku kan, seorang yang bergelar ayah ni, biarlah dia tak ada apa-apa pun tak apa, asalkan anak-anak dia cukup semua. Aku sentiasa mendoakan ramai manusia di dunia nyata ni ada rasa tanggungjawab dan ada sifat kebapaan macam Papa Zola. Betul ke cerita Papa Zola The Movie tu cerita kartun yang sampah? Ni bukan aku cakap, ni beberapa orang yang cakap macam gini rupa. Buatkan aku rasa marah ha. Sebab kalau sampah ni soalan aku untuk kau. Kenapa filem Papa Zola The Movie sekarang ni masih lagi ada dekat top dekat Pawagam, mengalahkan filem-filem yang lain, filem international yang lain macam Avatar ke, Anaconda, filem ular, Anaconda, SpongeBob, kartun tu pun kalah dengan Papa Zola The Movie. Kenapa?
Kau jawab sekarang ni persoalan aku. Oh, mungkin kau akan cakap lah macam, oh, populasi kanak-kanak dekat Malaysia ni ramai, jadi mak ayah nak bawa kanak-kanak pergi tengok wayang, sebab tu dia dapat kutipan yang banyak. Tapi the thing is, bukan budak-budak aja yang menangis tengok Papa Zola The Movie ni. Orang dewasa macam aku pun menangis. Sebab mungkin animasi targetnya untuk kanak-kanak, mungkin. Tapi cerita ni syarat dengan mesej untuk orang dewasa macam kita. So aku rasa dah boleh stop kot. Buang stigma-stigma cerita kartun untuk budak-budak je. Papa Zola The Movie is the living proof yang cerita ni bukan untuk kanak-kanak, tapi untuk semua orang yang merasai apa yang Papa Zola tu rasakan. Please, buang stigma tu. Dah tahun berapa sekarang ni? Apa pendapat korang? Komen kat bawah. Ini ya. Ini istrinya nih. Scenes ini sedih. Ini flashback ini ya. Sudah cukup buat selamat tinggal. Guys, maksudnya apa selamat tinggal nih? Ini saya belum nonton filmnya aja dah. Dari tadi mau ngeluarin air mata nih guys, apalagi kalau nonton filmnya nih guys. Alamak, ini serius guys. Kadang-kadang kita terlalu sibuk kagum dengan karya luar sampai lupa melihat apa yang lahir di depan mata kita sendiri. Papa Zola The Movie bukan sekadar film animasi. Ia adalah bukti bahwa kreativiti Malaysia sebenarnya jauh lebih besar daripada apa yang dunia sangkakan. Dan persoalannya sekarang, kalau ini baru satu karya animasi Malaysia, apalagi yang sebenarnya kita belum sedar. Kalau anda sudah tonton Papa Zola The Movie, tinggalkan komen. Dan kalau belum, mungkin inilah masanya untuk buka mata dan lihat sendiri kehebatan karya anak tempatan. Ini Arus Story, bukan sekadar cerita, tapi kesedaran. Itulah dia guys ya, satu video dari Arus Story, macam mana reaksi orang-orang selepas nonton movie dari Papa Zola guys ya. Ini saya masih tak habis pikir dan sampai saat ini saya masih belum percaya sebenarnya macam mana alur ceritanya sampai boleh buat orang dewasa ini menangis menitis air mata guys ya. Ini aku masih tertanya-tanya nih ya. Dan saya lihat mereka-mereka ya, akak-akak abang-abang ini yang sudah nonton itu sampai-sampai mereka menitiskan air mata guys. Anak-anak terutama seorang ayah ya, karena ini ternyata sangat relate sekali dengan perjuangan seorang ayah. Wow. Oke guys, kalau membicarakan keluarga ini kenapa kita sebab akhirnya guys ya, kita akan coba nonton ya up to date-nya seperti apa. Ini saya sampai nggak bisa ngomong nih guys, karena ya saya sedih juga guys ya ketika melihat respon dan reaksi orang-orang selepas nonton Papa Zola Movie guys ya. Saya hanya bisa berharap dan menunggu, mungkin masih beberapa hari lagi Papa Zola akan masuk ke dalam program Indonesia guys ya. Semoga saya boleh nonton, insya Allah, semoga ya. Dan saya akan membagikan kisahnya nanti seperti apa, up to date-nya seperti apa guys ya, insya Allah ya. Oke guys, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini guys ya. Luar biasa, satu film animasi Malaysia itu dari dulu sampailah hingga kini guys, itu wah bukan main-main guys, luar biasa guys ya. Ya Allah. Oke guys, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini guys. Saya tidak bisa berkomentar apa-apa, saya hanya bisa satu komentar guys ya. Wow, itu saja guys ya yang boleh saya bagikan guys ya. Karena saya lihat dari respon orang-orang itu 10/10, ratingnya 9/10, bagus-bagus guys, sampai buat orang terharu sebab guys, gila nggak tuh ya. Oke guys, sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini guys. Saya minta maaf apabila mungkin kalau ada kesalahan kata-kata baik dari awal video sampai dari video. Seperti biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh kita ulas sama-sama, silakan kirim link videonya di Instagram. Dan akhirnya saya Wak Lonjong pamit dulu guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melindungi kita semua, amin ya rabbal alamin. Bye bye.
В камине в 6 утра